Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahma Septiana dengan NIM 220121640. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemimpin pendidikan tinggi sebagai desainer. Pendidikan tinggi Amerika menghadapi tantangan keuangan, kelembagaan, dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, perguruan tinggi dan universitas sebagai institusi tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas ketidakjelasan dan kekembangan yang mereka rasakan. Para pemimpin pendidikan tinggi sendiri naik pangkat secara administratif, terutama karena infiltrasi yang mereka tunjukkan di lembaga-lembaga yang syarat tradisi ini. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, para akademisi dan praktisi kini semakin tertarik pada pemikiran desain dan praktek kepemimpinan. Selanjutnya, pada pemikiran desain, berorientasi pada masa depan. Pemikiran desain pada dasarnya adalah proses yang berpusat pada manusia yang diambil dari perangkat desainer untuk mengintegrasikan kebutuhan manusia, kemungkinan teknologi, dan persyaratan untuk sukses. Pemikiran desain berorientasi masa depan terutama berkaitan dengan konsepsi dan realisasi hal-hal baru. Yang kedua adalah logika abduktif. Desainer mengandalkan logika abduktif yang berbeda dari logika deduktif dan induktif. Logika abduktif berada tepat di antara dunia pemikiran analisis yang didorong oleh data masa lalu dan dunia pemikiran intuitif yang mengetahui tanpa penalaran, membantu desainer membangun dan menguji solusi terhadap masalah jahat. Yang ketiga ada mengatasi masalah jahat. Masalah jahat tidak didefinisikan dengan baik dan dicirikan oleh persyaratan yang tidak lengkap, kontradiktif, dan berubah-ubah serta saling ketergantungan yang kompleks. Desainer menganggap masalah ini sebagai tantangan dan menggunakan pemikiran desain untuk mengatasinya. Sebagai desainer, studio desain memiliki fitur-fitur seperti belajar sambil melakukan, penetapan masalah, pembuatan prototipe publik, dan kritik terbuka. Struktur ini dapat diterapkan untuk merevitalisasi kepemimpinan pendidikan tinggi, memungkinkan proses kolaboratif untuk memecahkan masalah dan menciptakan solusi inovatif. Selanjutnya ada laboratorium mikro. Model laboratorium mikro yang non-hierarkis dan berpusat pada desain juga dapat mendukung kepemimpinan pendidikan tinggi. Laboratorium ini akan didistribusikan secara luas, memungkinkan kolaborasi hiperdisipliner antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan kompleks. Kemudian ada kepemimpinan kreatif. Presiden RISD John Maida telah mengembangkan 6 prinsip kepemimpinan kreatif, termasuk membangun dari fondasi, membentuk tim, merasakan secara aktif, melakukan lompatan, gagal secara produktif, dan tumbuh dari kritik. Prinsip-prinsip ini menerjemahkan pemikiran desain ke dalam praktik kepemimpinan pendidikan tinggi. Selanjutnya ada konteks kepemimpinan pendidikan tinggi. Yang pertama ada tantangan saat ini. Pendidikan tinggi menghadapi tantangan keuangan, kelembagaan, dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk penurunan pendanaan federal dan negara bagian, biaya sekolah yang meningkat, dan hilangnya kepercayaan publik. Yang kedua ada kebutuhan akan perubahan. Institusi-institusi membutuhkan pendekatan baru yang kreatif dan inovatif untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, namun seringkali terhambat oleh inersia dan kesetiaan terhadap tradisi. Yang ketiga ada peran pemimpin. Peran pemimpin pendidikan tinggi memainkan peran kunci dalam memimpin perubahan, namun membutuhkan keterampilan baru seperti pemikiran desain untuk memberdayakan mereka melihat kendala sebagai peluang dan menciptakan solusi inovatif. Selanjutnya, mendesain ulang kepemimpinan pendidikan tinggi. Studio desain. Struktur studio desain dengan fitur-fitur seperti belajar sambil melakukan, penetapan masalah, pembuatan prototipe publik, dan kritik terbuka dapat diterapkan untuk merevitalisasi kepemimpinan di perguruan tinggi. Laboratorium mikro. Model laboratorium mikro yang non-hierarkis dan berpusat pada desain dapat mendukung kolaborasi hiperdisipliner antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan kompleks di pendidikan tinggi. Kemudian prinsip kepemimpinan kreatif. 6 prinsip kepemimpinan kreatif yang dikembangkan oleh Presiden RISD John Maida seperti membangun dari fondasi dan gagal secara produktif dapat menerjemahkan pemikiran desain ke dalam praktik
kepemimpinan pendidikan tinggi. Selanjutnya ada masa depan kepemimpinan pendidikan tinggi. Yang pertama ada inovasi, pemikiran desain dapat membantu para pemimpin pendidikan tinggi mengembangkan kapasitas untuk berinovasi dan menanggapi kebutuhan masyarakat yang berubah dengan cepat. Yang kedua ada kolaborasi, yaitu struktur organisasi yang terinspirasi oleh desain seperti studio desain dan laboratorium mikro dapat mendorong kolaborasi lintas disiplin untuk memecahkan masalah kompleks. Yang ketiga ada adaptabilitas, yaitu pemikiran desain membantu para pemimpin melihat kendala sebagai peluang dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, menghilangkan hambatan yang menghambat institusi. Yang keempat ada kreativitas, prinsip-prinsip kepemimpinan kreatif dapat mendorong para pemimpin pendidikan tinggi untuk berpikir di luar kebiasaan dan menciptakan solusi inovatif. Selanjutnya ada contoh penerapan. Yang pertama ada laboratorium desain. Universitas Kentucky telah mendirikan laboratori on design thinking in education atau DLAT untuk menerapkan pemikiran desain dalam mengatasi tantangan pendidikan. Yang kedua ada pelatihan pemimpin. DLAT berfungsi sebagai model untuk melatih pemimpin pendidikan generasi berikutnya agar dapat berpikir dan bertindak sebagai desainer. Yang ketiga ada masa depan cerah. Dengan mengadopsi pemikiran desain, kepemimpinan pendidikan tinggi dapat memimpin perubahan dan mempersiapkan institusi untuk menghadapi masa depan yang menantang. Kesimpulannya, tantangan saat ini yaitu penurunan pendanaan, biaya meningkat, hilangnya kepercayaan publik. Selanjutnya ada kebutuhan perubahan, pendekatan baru yang kreatif dan inovatif namun terhambat oleh inersia. Peran pemimpin yaitu memimpin perubahan dengan keterampilan baru seperti pemikiran desain. Masa depan yang cerah yaitu pemikiran desain dapat membantu kepemimpinan pendidikan tinggi beradaptasi, berinovasi, dan mempersiapkan institusi untuk tantangan masa depan. Pemikiran desain menawarkan kerangka baru yang bermakna bagi kepemimpinan pendidikan tinggi untuk mengatasi tantangan saat ini dan mempersiapkan institusi mereka untuk masa depan yang tidak pasti. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.